Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Syafira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Karakter Orang-orang Bertakwa. Dalam penggalan ayat 134 surah Al-Imran, Allah berkalam, Allazina yunfikuna fis-sarra'i was-sarra'i, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam ayat ini, Allah menerangkan salah satu karakter orang bertakwa, yaitu mau menginfakkan sebagian harta di jalan kebaikan, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Berinfak haruslah dari harta yang baik dalam artian yang halal dan masih layak. Sekiranya kita sendiri masih mencintainya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat 92 surah Al-Imran. Kalian sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ketika ayat ini turun, para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya. Di antaranya adalah seorang sahabat bernama Abu Tahalah. Dia berasal dari kaum Ansyar di Madinah dan mempunyai banyak harta yang terdiri dari kebun-kebun kurma. Di antara hartanya itu, yang paling dia cintai ialah kebun kurma Bayruha. Kebun ini letaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memasukinya dan meminum dari airnya yang segar. Ketika ayat di atas turun, Abu Tahala segera berdiri untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma Bayruha. Sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan kebajikan serta sebagai simpanan di akhirat di sisi Allah. Karena itu, letakkanlah sedekah kebun itu, wahai Rasulullah, sebagaimana yang Allah beritahukan kepada Anda." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dan mengatakan bahwa kebun itu adalah sedekah yang banyak pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya untuk menyedekahkannya kepada kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, banyak di antara kita yang menginfakkan sebagian hartanya karena terpaksa. Terpaksa karena sudah tidak layak dipakai, sudah ketinggalan model, sudah tidak muat, sudah kadaluarsa, dan seterusnya. Cara berinfak semacam itu mencerminkan sejauh mana rasa cinta kita terhadap harta. Padahal sebenarnya harta yang kita miliki adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Adapun yang lainnya adalah sekedar titipan yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Apa yang kita infakkan, itu pula yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah menjelaskan, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa selain berinfak dari sebaik-baik harta yang dimiliki atau minimal masih layak, harta itu juga harus halal, bukan dari hasil kejahatan seperti korupsi dan semacamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik dari harta yang halal." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, gemar berinfak dan bersedekah selain menjadi salah satu karakter orang yang bertakwa, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 134. Dalam berinfak juga terdapat keutamaan yang sungguh luar biasa. Antara lain, Al-Quran menyebutkan bahwa pahala sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Al-Baqarah ayat 261. Bisa menghapus dosa, Al-Baqarah ayat 271. Membersihkan dan menyucikan, surah At-Taubah ayat 103.
Menyembuhkan penyakit kejiwaan surah Al-Ma'araj ayat 18-25 dan memudahkan kesulitan Al-Lail ayat 5-7. Puncaknya, orang yang mau menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi longgar maupun susah, adalah merupakan ciri orang-orang bertakwa yang berhak mendapatkan surga. Al-Imran ayat 133-134. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bersedekah akan didoakan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Dihindari dari bahala. Hadis riwayat Suyuti dan disahihkan oleh Al-Albani, serta disembuhkan dari berbagai penyakit. Hadis riwayat Suyuti dan dihasankan Al-Albani. Terakhir, agar sedekah dan infak kita tidak sia-sia, maka perlu kita jaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari ria, mencari popularitas, atau menyakiti hati orang yang kita beri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.